Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini untuk pertemuan administrasi umum, saya akan membahas kompetensi dasar tentang bentuk struktur organisasi dan membuat struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan. Perlu diketahui ya di sini bahwa dalam suatu organisasi, baik itu organisasi kecil maupun besar, harus ada gambaran yang jelas dan mapan untuk memberikan stabilitas dan kontinuitas yang memungkinkan organisasi tetap berlangsung walaupun personal atau anggotanya silih berganti. Perlu diketahui di sini bahwa organisasi ini memiliki tiga unsur pokok. Tiga unsur pokok di sini. Yang pertama, adanya kerjasama. Kemudian adanya orang-orang. Dan yang ketiga, adanya tujuan bersama. Ini prinsip atau maksud saya unsur dalam sebuah organisasi, yaitu ada tiga. Yang pertama ada orang-orang, yang kedua adanya kerjasama, dan yang ketiga ada tujuan untuk mencapai tujuan bersama. Di sini ada 8 prinsip yang dikemukakan oleh Neuner. 8 prinsip ini di sini ada 1 tujuan, 2 kesatuan fungsi, hubungan individual, kesederhanaan, wewenang sepadan dengan tanggung jawab, laporan kepada atasan tunggal, kepengawasan kepemimpinan, jangkauan pengawasan. Kemudian organisasi kantor. Organisasi kantor di sini dibagi. Yang pertama berdasarkan jumlah orang yang memegang memegang jabatan pimpinan, ada bentuk tunggal, ada bentuk komisi. Kemudian berdasarkan lalu lintas kekuasaan, ada bentuk lini. Bentuk lini ini atau disebut juga dengan bentuk garis. Bentuk garis di sini ini adalah bentuk atau struktur organisasi yang paling sederhana. Jadi hubungan antara pimpinan, hubungan antara atasan atau pimpinan dengan bawahan ini bersifat langsung, ya, bersifat langsung yang dihubungkan suatu garis wewenang atau komando. Kemudian struktur organisasi ini lebih sederhana dan stabil. Kemudian biasanya yang menggunakan bentuk struktur organisasi ini jumlah pegawainya sedikit. Jumlah pegawainya sedikit sehingga memungkinkan untuk saling mengenal. Kemudian masing-masing pimpinan, sekretaris, bendahara, manajer, atasannya ini direktur, ini mempunyai tanggung jawab dan wewenang penuh atas segala bidang pekerjaan yang ada dalam unitnya. Tingkat spesialisasi di sini ada supervisor, ada manajer operasional. Biasanya
belum begitu tinggi. Organisasi tipe garis ini biasanya untuk organisasi yang berskala kecil. Ada beberapa kelemahan yang dimiliki dalam bentuk organisasi lini ini. Yang pertama, disiplin pegawai tinggi ya. Jadi maksud saya ada beberapa kelebihan ya, bukan kelemahan. Kelebihan dalam bentuk struktur organisasi ini pertama, disiplin yang tinggi dan mudah terpelihara. Karena di sini sifat kepemimpinannya atau garis wewenangnya ini tidak begitu banyak ya, sehingga memungkinkan suatu komando atau perintah ini lebih mudah dilaksanakan. Kemudian koordinasi lebih mudah dilaksanakan. Karena mungkin kalau kita lihat dari beberapa jabatan di sini hanya ada beberapa ya yang langsung terkoordinasi oleh direktur sebagai pimpinan puncaknya. Kemudian proses pengambilan keputusan dan instruksi-instruksi dapat berjalan lebih cepat. Garis kepemimpinan ini lebih tegas, tidak simpang siur, karena di bawah satu komando. Karena pimpinan langsung berhubungan dengan bawahan. Kemudian rasa solidaritas pegawai biasanya tinggi. Jadi bawahannya ini lebih solid, lebih loyal kepada atasan. Tersedia kesempatan untuk latihan bagi pengembangan bakat-bakat pimpinan. Karena mungkin hanya ada beberapa bawahan di sini, sehingga pengembangan dalam bentuk keprofesionalan ini lebih dapat dilaksanakan. Kemudian kelemahan dalam bentuk ini, ya, ini tujuan dan keinginan pribadi pimpinan seringkali sulit dibedakan. Pembebanan yang berat dan dari jabatan pimpinan karena dipegang sendiri. Kemudian ada kecenderungan pimpinan bertindak secara otoriter atau diktator. Ya, karena ini sebagai pucuk pimpinan kadang-kadang semena-mena. Ya, bisa dikatakan begitu. Kesempatan pegawai untuk berkembang agak terbatas karena sukar untuk mengambil inisiatif sendiri. Karena semua segala keputusan ini dilaksanakan oleh pucuk pimpinan. Organisasi ini ya terlalu tergantung pada satu pimpinan. Ya, karena kalau kita lihat ini hanya ada direktur. Jadi kurang tersedia staf atau ahli atau orang-orang yang di bidang pada spesialisasi. Baiklah anak-anak, untuk pemaparan saya tentang organisasi lini ini sekiranya saya berharap bisa dipahami, bisa dimengerti. Minggu depan akan saya lanjutkan tentang bentuk organisasi staf ya. Jadi masih lini pemaparan saya akhiri, kurang lebihnya saya cukupkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.